Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi kegagalan dan membangun mentalitas positif di dewasa awal. Dewasa awal itu dimulai dari umur 20 sampai 23 tahun. Terkadang di sini kita menjelaskan mengenai cara menghadapi kegagalan dan membangun mentalitas positif di dewasa awal. Terkadang di benak pikiran kita, kegagalan itu sesuatu hal yang buruk. Mengapa kegagalan itu selalu hal yang buruk? Kita harus mengubahnya ke kegagalan tidak selalu hal yang buruk. Karena kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang semua orang alami, terutama saat kita masih muda dan mencoba banyak hal baru. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan menyikapi kegagalan tersebut. Terkadang alih-alih merasa putus asa, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan kita untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi. Terkadang kita stres, sedih, dan marah dengan kegagalan yang kita alami, seperti kegagalan masuk perguruan tinggi, gagal review kerja, dan sebagainya. Kita jangan berpikir kalau kita gagal, jangan berpikir untuk tidak ingin mencoba lagi, tapi kali kita ubah itu menjadi kegagalan bisa menjadi bagian dari proses kita untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Karena kegagalan itu suatu hal yang wajar bagi setiap orang. Pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena kegagalan ini adalah bagian dari pelajaran kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita jangan takut gagal. Kita tidak perlu takut untuk gagal. Justru kegagalan bisa memberi kita untuk belajar berharga, untuk memberi kita pelajaran berharga yang bisa membantu kita menjadi lebih baik di masa depan. Fokuslah pada apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman kegagalan tersebut, bukan pada rasa malu atau penyesalan. Berikutnya ialah ada beberapa tips untuk mengatasi tantangan dan kegagalan yang mungkin dihadapi pada fase dewasa awal. Yang pertama itu, kita terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Pahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup kita. Terkadang kita merasa terpuruk saat mengalami kegagalan, tapi coba kita lihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk kita belajar dan tumbuh lebih baik lagi. Yang kedua itu, tetapkan tujuan realistis kita. Itu buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Ini
akan membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Yang ketiga itu, kembangkan keterampilan baru kita, yaitu investasikan bahwa untuk belajar keterampilan baru yang relevan dengan karir atau minat kita, ini bisa meningkatkan peluang kerja dan memberikan rasa pencapaian dan memberikan rasa pencapaian pada diri kita. Yang keempat itu jaga kesehatan mental kita. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika Anda merasa tertekan atau cemas. Praktikan teknik relaksasi seperti mediasi atau yoga. Yang kelima itu, bangun jaringan sosial. Terlibatan kita dalam komunitas atau jaringan profesional untuk memperluas koneksi, ini bisa membuka peluang baru dan memberikan dukungan sosial pada diri kita. Selanjutnya, yang keenam ada refleksi diri, yaitu luangkan waktu untuk kita merenungkan pengalaman kita, apa yang berhasil, apa yang tidak. Dengan melakukan refleksi, kita dapat menemukan pola dan membuat perubahan positif pada diri kita. Yang ketujuh itu ada fokus pada proses. Ada fokus pada proses, bukan hasil. Yaitu nikmati perjalanan dan proses yang kita jalani, bukan hanya hasil akhirnya saja. Ini akan membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kepuasan pada diri kita. Yang selanjutnya, ke-8, berlatih ketahanan, yaitu kembangkan sikap positif dan ketahanan mental pada diri kita. Cobalah untuk tetap optimis meskipun menghadapi kesulitan. Dan ingatkan diri kita akan kemampuan kita untuk bangkit kembali. Selanjutnya yang ke-9, bersikap fleksibel. Terkadang rencana kita tidak berjalan sesuai harapan yang kita inginkan. Jadi bersikaplah terbuka terhadap perubahan dan sikap untuk menyesuaikan strategi kita jika diperlukan. Selanjutnya yang ke-10, rayakan keberhasilan. Jika kita berhasil, rayakan keberhasilan kecil. Jangan lupa untuk merayakan pencapaian kecil sepanjang jalan. Ini dapat memberikan motivasi tambahan dan meningkatkan rasa percaya diri pada diri kita. Oke, selanjutnya kita masuk. Oke, ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan yang unik dan masing-masingnya, dan pentingnya kita itu untuk bersabar dengan diri kita sendiri saat menghadapi yang namanya kegagalan. Kita jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk untuk membangun mentalitas positif untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita. Langkah penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu ada beberapa cara untuk mengembangkannya, untuk mengembangkan mentalitas positif. Yang pertama itu praktik syukur. Luangkan waktu kita setiap hari untuk mencatat hal-hal yang kita syukuri. Ini dapat membantu kita fokus pada aspek positif dalam hidup
dan meningkatkan kebahagiaan pada diri kita. Selanjutnya yang kedua itu yaitu berpikir krisis. Tantangan pikiran negatif dengan pertanyaan krisis, tanyakan pada diri kita sendiri apakah pikiran tersebut benar atau hanya atau hanya persepsi. Gantilah dengan afirmasi positif yang lebih realistis. Yang ketiga itu lingkungan positif. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Lingkungan yang baik dapat mempengaruhi cara berpikir dan perasaan kita menjadi lebih tentram lagi dan lebih baik lagi. Yang keempat itu tetapkan tujuan kita. Buatlah tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita yang jelas. Ini memiliki tujuan memberi arah dan motivasi serta membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang ingin kita capai. Selanjutnya yaitu fokus pada solusi. Alihkan perhatian kita dari masalah ke solusi. Ketika kita menghadapi tantangan, cobalah untuk mencari cara mengatasinya daripada terjebak dalam zona rasa frustasi. Selanjutnya itu yang keenam, luangkan waktu kita untuk diri sendiri. Berikan diri kita waktu untuk bersantai dan melakukan hal-hal yang kita nikmati. Karena ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati kita tadi. Selanjutnya yang ketujuh, kembangkan kebiasaan sehat dalam diri kita, yaitu dengan olahraga secara teratur, makan dengan baik, dan cukup tidur dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik kita. Kesehatan itu yang baik mendukung mentalitas positif pada diri kita. Selanjutnya, kita belajar dari pengalaman. Terkadang alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Jadi, tapi kita anggap itu jangan akhir dari segalanya, tapi kita anggap itu sebagai peluang untuk belajar, refleksi pada pengalaman dapat membantu kita tumbuh dan menjadi lebih kuat lagi. Lanjutnya yang ke-9 itu berlatih mindfulness. Yaitu teknik mindfulness itu atau kesadaran penuh dapat membantu kita tetap berada di saat ini dan mengurangi kekhawatiran tentang masa depan. Cobalah meditasi atau latihan pernapasan. Lanjutnya yang ke-10 itu afirmasi positif. Gunakan afirmasi positif setiap hari untuk membangun kepercayaan diri dan mengubah pola pikir negatif pada pikiran kita. Misalnya itu ucapkan saya mampu mencapai tujuan saya atau saya layak mendapatkan kebahagiaan. Itulah sekian penjelasan dari saya tentang cara menghadapi kegagalan dan membangun mentalitas positif di dewasa awal. Sekian, terima kasih.